Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken para alim, habaib, kiai, ibu nyai, wa nakhusul akhos panjenenganipun Romo Kiai Haji Dimyati Rais, Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Romo Kiai Haji Kafa Bihi Makhrus, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Dalah Ibu Nyai, yang kita muliakan Romo Kiai Haji Ali Masyhuri, Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, dalah para alim, para habaib sedaya ingkang kita muliakan. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Ketua Umum DPP PKB calon beliau Gus Muhaimin Iskandar beserta seluruh jajaran pengurus DPP. Yang kita hormati Bapak Menteri Desa beliau Gus Halim Iskandar, Ibu Ida Fauziah Menteri Tenaga Kerja beserta seluruh hadirin pengurus DPW, DPC, kader-kader PKB yang kita banggakan. Alhamdulillah wa syukru lillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama nderekaken para sesepuh, para habaib untuk berdoa demi kedamaian bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya. Tentu kita sangat berharap doa para kiai habaib juga untuk seluruh kader-kader PKB, para santri, agar diberi kekuatan lahir batin untuk bersama-sama terus memperjuangkan tegaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Partai Kebangkitan Bangsa yang kita cintai. PKB berdiri melalui sejarah panjang Nahdlatul Ulama. NU sebagai yang ikut mendirikan NKRI, tentu Nahdlatul Ulama punya tanggung jawab untuk mengawal dan membawa Indonesia lebih maju. Maka NU butuh kekuatan politik praktis, dan itu sudah terwujud ketika tahun 55 NU menjadi partai, muncul sebagai pemenang ketiga. Bahkan berikutnya ketika pemilu tahun 71, Partai NU muncul sebagai runner up, pemenang kedua setelah PNI. Ternyata kebesaran NU juga kesaktian. Ternyata kebesaran Nahdlatul Ulama, kekompakan para kiai santri menjadikan kegelisahan beberapa pihak. Ini bahaya kalau NU nanti menjadi besar. Ini bahaya kalau NU kompak. Ini bahaya kalau NU besar. Akhirnya waktu itu Pak Harto dengan alasan stabilitas
menjadikan fusi partai-partai disederhanakan. Pak Harto mempunyai kebijakan fusi, maka dipanggillah partai-partai Islam, NU, Parmusi, Perti, PSII, dikumpulkan menjadi satu dalam wadah P3 dengan gambarnya Ka'bah. Partai-partai Islam berkumpul menjadi satu, demikian pula partai-partai nasionalis, PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Murba, berkumpul menjelma menjadi PDI, yang hari ini PDI Perjuangan. Sementara Kosgoro, MKGR, dan juga para tokoh-tokoh TNI waktu itu pekerja berkumpul mendirikan Golkar. Tahun 73 resmi NU masuk dalam P3. Ternyata politik itu tidak sama dengan realitas. Dalam realitas 1 tambah 1 bisa menjadi 2, 5 tambah 5 ketemunya 10. Tapi dalam politik kadang-kadang 1 tambah 1 ketemunya 7, 5 tambah 5 justru menjadi 2. Partai-partai Islam berkumpul menjadi satu, ternyata P3 tidaklah lebih besar dari NU, justru malah semakin kecil. Dan NU sebagai penyokong suara terbesar di P3, nasibnya tidak lebih sebagaimana daun salam yang hanya menjadi pemanis ketika hajatan dan dibuang ketika selesai hajatan. Selama Orde Baru, NU belum pernah memiliki ketua umum di P3. NU selalu dipinggirkan. Tapi waktu itu saya pertama kali berpolitik juga ikut kampanye P3. Kiai-kiai tetap semangat ber-P3 karena tidak ada wadah yang lainnya. Darurat. Ketika tahun 98 Orde Baru tumbang, Soeharto lengser, maka kiai-kiai berkumpul, santri-santri berkumpul. Salah satunya waktu itu kumpul di Tegalrejo, di pesantren orang tua kami. Hadir para sesepuh-sesepuh kita, Allahu yarham Mbah Kiai Idris Marzuki, Mbah Kiai Fakih Langitan, Allahu yarham Mbah Kiai Maimun Zubair, Allahu yarham Mbah Kiai Zainuddin Jazuli, Allahu yarham Mbah Kiai, banyak sekali kiai-kiai yang rawuh waktu itu, termasuk Gus Dur, Kiai Hasyim Muzadi rawuh. Ditawarkan pada forum waktu itu, bagaimana ini Kiai setelah Orde Baru tumbang, masihkah kita akan ngekos di partai-partai rumah orang lain, yang di P3, yang di Golkar, yang di PDI. Akhirnya waktu itu diputuskan bahwa NU, kiai santri harus punya rumah sendiri, NU dan kiai santri harus memiliki partai politik sendiri. Saya masih ingat waktu itu Gus Mus dawuh, aku khawatir nanti kalau NU punya partai dan kita menang, nanti siapa calon presidennya, siapa menteri-menterinya. Itu Gus Mus waktu itu ngendika seperti itu. Setelah dari Tegalrejo pertemuan beranjak ke pesantren di Cirebon, di Malang, di Rembang, di beberapa tempat, sampailah ke Kramat Raya dan difasilitasi resmi oleh PBNU membentuk tim 9
dan lahirlah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang lahir resmi dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Ini perlu kita refresh, perlu kita ingatkan sejarah, karena mulai banyak yang lupa dan pura-pura lupa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi jelas bahwa PKB itu lahir adalah karena desakan politik dari para kiai dan kaum pesantren. Kalau waktu itu P3, Golkar, PDI mampu menampung aspirasinya NU, mampu menjadi jembatan politiknya Nahdlatul Ulama, kita yakin PKB tidak akan lahir. Tapi karena partai-partai waktu itu tidak bisa menghargai Nahdlatul Ulama, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi PKB lahir menjadi alat politiknya Nahdlatul Ulama. Maka kemarin ketika Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, dawuh bahwa NU tidak akan menjadi alat politiknya PKB, itu benar, leres 100% bahwa NU bukanlah alat politik PKB, tetapi bahwa PKB lah alat politiknya Nahdlatul Ulama. Maka ketika PKB saat itu lahir, menjelma menjadi bayi ajaib, ikut pemilu pertama kali, PKB muncul sebagai partai besar. Bahkan ketika pemilu pertama kali, PKB berhasil mengusung dan menjadikan kader terbaik NU, Ketua Umum PBNU waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur menjadi presiden, itu wasilahnya adalah PKB. Selama NU menjadi partai, NU ikut P3, belum pernah ada kader NU yang menjadi presiden. Boro-boro presiden, gubernur, bupati saja belum pernah waktu itu, karena bupati waktu itu ditentukan dari Loh Mahfud. Pak Harto punya kerso, siapapun harus ikut. Itu PKB berdiri 2 tahun sudah mampu mengusung dan menjadikan Gus Dur menjadi presiden. Hari ini PKB sudah 21 tahun lebih berdiri, maka kita lebih siap hari ini untuk mengusung kader terbaik menjadi calon presiden 2024 yang akan datang. Gus Muhaimin adalah kader terbaik NU. PKB hari ini siap untuk menjadi calon presiden 2024 yang akan datang. Kita harus percaya diri, mantep, karena PKB punya sejarah mengusung dan menjadikan presiden, Pak. PKB adalah partai Islam terbesar di Republik Indonesia. Ini yang perlu kita sadari. Lawang mereka-mereka yang tidak punya partai, relawan saja berani deklarasi, Pak. Kita ini 10%, 13 juta pemilih PKB. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk bersama-sama mengusung ketua umum kita menjadi calon presiden 2024. Cuman anehnya di NU itu, Pak, kalau ada keluarga kita sendiri punya cita-cita besar, itu kadang malah diganggu, direcokin.
Sementara kalau ada tetangga yang masuk, hari ini malah justru dipuja-puja, dielu-elukan. Ini sebetulnya yang tidak boleh terjadi. Gus Muhaimin ini NU 100%, jelas nasabnya turunan langsung dari muassis Nahdlatul Ulama, Allahu yarham Mbah Kiai Bisri Samsuri. Beliau juga punya kapasitas, beliau punya kemampuan yang sudah teruji baik di eksekutif maupun legislatif, dan sekali lagi beliau adalah ketua umum partai Islam terbesar di Republik Indonesia. Maka kita bersama-sama mendampingi beliau. Hari ini baratnya kita ini sedang matoi sawah. NU itu ibaratnya adalah sawah besar yang subur, yang hijau. Kalau tidak segera kita tandai, tidak segera kita patroi, maka sawah besar hijau itu akan menjadi jarahan, akan menjadi rayahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka mari para kiai, para santri, demi kemaslahatan harkat martabat para kiai dan pesantren, demi marwahnya Nahdlatul Ulama, kita satukan tekad, kita satukan langkah untuk bersama-sama memenangkan PKB 2024 dan menjadikan ketua umum kita sebagai presiden 2024 yang akan datang. Allahumma amin. Para kiai, para habaib sepindah malih dalam mewakili sedaya santri lan kader-kader PKB nyuwun tambah doa, nyuwun restu doa, mugi-mugi sedaya kader-kader PKB wonten daerah-daerah dipun paringi kegiatan lahir batin, dipun paringi keikhlasan, keistiqomahan untuk terus dan terus berjuang ikla'i kalimatillah untuk menjaga kelestarian Nahdlatul Ulama, berjuang melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian yang kami hadirkan, banyak kekhilafan, kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.